Terus aja nih. Hello guys, don't forget to like, subscribe, and hati-hati loh, jembatan kacanya retak jatuh meninggal nanti. Ayo cuy, bismillah. Bismillah ngefek nggak? Tiket per orangnya 10.000. Dua mas ya. Tapi enak sih, maksudnya kalau yang di sini tuh nggak terlalu curam naiknya. Jadi nggak mas-masan. Kalau yang di sana tadi curam banget ya. Tapi kalau soal view, view-nya dua-duanya bagus. Cuman beda aja. Kalau sini lebih perkampungan. Dua-duanya bagus sih. Kalau tergantung lagi moodnya pengen yang mana. Kalau pengen jalan-jalan santai di perkampungan, terus mau belanja enak, ya di sini. Tapi kalau pengen yang view-nya hijau, lebih sepi, nah itu yang di sana tadi, yang apa namanya, Sukowaru ya, Sukamakmur. Tapi ini kayak nggak ada satu busway itu, nggak ada sih. Jadi kita bisa ke explore kemana aja. Ini apa ini? Buat menyembah gitu mungkin. Ini apa sih? Coba, oh, masuknya bayar nggak ya? Coba yuk. Let's see what's inside. Ayo. View-nya breathtaking. Mantap. Come on, lihat situ. Sini. Tapi ini yang rumahnya masih belum rapi, perlu dirapikan dulu biar view-nya itu tambah bagus harusnya. Lumayan. Nih kalau mau bagi yang muslim bisa sholat di sini. Aduh, ini mulai nanjak banget. Enggak. Gila, ibunya kuat banget.
Hah? Apanya? Apanya? Ojo ngaji. Kayaknya semakin tinggi bakal semakin dikit orang. Soalnya orang bakal malas banget mau naik ke sini. Ya Allah. Apa? Ya dia kan kesehariannya. Aku yakin umurnya itu 70-an tapi semangatnya masih 40-50-an. Karena gitu sih orang Bruno ini umur panjang semua kan? Ya nggak tahu sih. Cuman kan dia kan ya udah kebiasaan. Iya. Kayak gini jadinya ya nggak terlalu seragel. Udah terlatih. Aku pernah dengar podcast merokok tapi ada beberapa itu mereka terbiasa olahraga. Nah itu bawanya ngerokok itu. Lah tadi nggak minum. Nih ambil. Coba sana. Ya, lewat yang sana. Hello guys. Don't forget to like, subscribe and Hello. Iya. Kentang. Di sini sama rata-rata pencahariannya kayaknya sayur, bertani sayur gitu. Apa ini? Posko. Kayaknya perpustakaan or something. Kayaknya kita nurun deh mas. Naik ini ada jalannya. Kalau misalnya anak kuliah KKN di sini enak. Pasti ada nih anak-anak Jogja yang KKN di sini. Oh ini bagus sih. Viewnya. Bisa turun tuh di situ. Ini lagi aku videoin ini. Jangan ke sini loh, Duh. Oh ya dah. Udah jangan jauh-jauh. Capek nanti. Naiknya tajam banget. Kita rencananya naik ke situ, ke atas, naik tangga yang itu. Kayaknya itu puncaknya deh. Mungkin ya. Di sini tuh lebih eksploratif gitu loh. Kayak percabangan jalannya itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya mau belok jalan mana gitu pasti ada kayak tembusannya. Orang tua kan nangis kalau ini apa sih? Biasa sih, biasa aja. Capek berhenti.
Coba nanti. Sini dulu aja. Besok kuliah nggak? Tapi menurutku salah satu trade off itu kalau dalam ekonomi, jadi tiap ada keuntungan yang diambil itu ada negatifnya gitu loh. Nah, salah satu trade off kalau misalnya pemerintah itu mengekspos daerah ini dan maksudnya kayak digenjor-genjorkan sehingga banyak pengunjung ke sini kan. Nah, masalahnya itu kayak budaya orang-orangnya dulu yang masih belum benar. Kalau misalnya diekspos nih, orang bakal misalnya dari 1.000 orang yang tiap bulan ke sini jadi 1 juta gitu ya. Itu kan bakal budaya buruknya bakal berdampak, kayak misalnya buang sampah sembarangan. Budaya yang harusnya dihilangkan dulu itu jadinya malah merusak. Nah, terus dampaknya jadinya jelek, mungkin mendatangkan wisatawan dalam jangka pendek, misalnya 5 tahun, oke, 5 juta orang tiap bulannya ke sini, 1 juta orang tiap bulannya ke sini, tapi kan habis itu jadi banyak sampah, terus rusak, terus pemandangannya udah nggak indah lagi, terus akhirnya kan malah menyusahkan penduduk lokal juga kan. Tapi seharusnya banyak juga sih yang ramai mungkin, tapi di luar negeri itu nggak ada yang pemerintah tegas untuk mengendalikan itu semua, mengontrol termasuk sama kualitas alamnya. Nah, itu emang di beberapa tempat itu yang mengelola itu emang dari kesadaran masyarakatnya. Jadi kayaknya kalau menurutku ya, kalau misalnya pemerintah mau intervensi di sini itu yang perlu diedukasi yang pertama kali adalah penduduk lokalnya. Diedukasi gimana? Ya mereka harus bisa bikin kebijakan di sini sendiri gitu loh. Jadinya itu nggak tergantung sama pemerintah. Misalnya kayak waktu aku di Malang itu, di pantainya itu, di penduduk lokal yang mengelola pantainya itu udah memiliki kebijakan dimana kalau misalnya orang datang ke pantai itu, dia itu sampahnya dihitung. Sampah yang dibawa itu dihitung. Jadi misalnya bawa makanan berapa, terus gitu-gitu itu dihitung. Ketika balik dia harus memiliki sampah yang sama gitu loh. Kalau misalnya ada yang kurang, dia harus kembali lagi terus ngambil sampahnya itu. Nah, itu kan kebijakan yang harus diterapkan, dan itu udah kesadaran masyarakatnya sana kan. Nah, itu harus diterapkan juga di sini. Nah, kadang yang sulit itu bagian itunya. Tapi ya sebenarnya juga sanksi itu juga penting ya. Misalnya dengan peraturan yang tegas terus ketahuan gitu, bisa ditindaklanjuti mungkin ke pidana sebagai apa, mungkin bisa membuat orang viral ya, takut. Tapi kalau aku ya, menurutku lebih ya itu bisa juga, kalau sanksi itu kan salah satu instrumen pengatur kebijakan. Nah, sebenarnya aku lebih setuju ke pembentukan budaya sih daripada sanksi kayak gitu. Soalnya kalau sanksi itu orang itu menghindari sanksi itu gara-gara takut. Kalau budaya menghindari melakukan hal buruk itu karena kesadaran bahwa itu tuh ada dampaknya gitu loh. Nah, kalau sanksi itu kan oke, menghindari. Dia kan pasti banyak banget celah untuk melakukan penyelewengan kan, sanksi. Misalnya kayak kata ya udah jelas lah, kayak misalnya kebijakan kayak motor yang misalnya nggak punya SIM itu ada sanksinya kayak gitu kan. Atau nggak pakai helm, itu kan tetap dilakukan kan. Itu kan sanksi berdasarkan maksudnya kebijakan berdasarkan ketakutan gitu loh. Nah, kalau misalnya dibuat lebih ke budaya bahwa maksudnya dibikin sadar, diedukasi gitu mas. Misalnya kalau mereka lebih diedukasi terus membentuk budayanya, mereka kan secara sadar itu nggak melakukan itu, walaupun nggak ada yang mengawasi, walaupun nggak ada yang kayak melaporkan kayak gitu. Salah satu contohnya itu Jepang. Mereka budayanya kan udah bagus banget, kayak nggak mengganggu orang lain, paham bahwa kalau misalnya public sama private property itu cara melakukannya kayak gimana. Apa? Nggih, laren riyen Pak, capek. Oh, nggih. Tapi itu juga tergantung soal SDM mas. Kalau Jepang kan sudah terbukti SDM-nya ini, karena yang edukasi juga bisa masuk dengan mudah kan. Sedangkan kita SDM masih wakil gitu, masih. Nah, itu harus dimulai dari tindakan tegas dulu, baru mungkin benar dulu cari edukasi. Itu dengan tindakan tegas kenapa masih banyak orang melanggar itu mungkin karena sanksinya yang tabu mungkin. Sedangkan tindakan tegas itu ya cuma omongan doang atau awal doang, sudah itu ya gitu, banyak yang bisa orang nakal gitu. Tapi kalau misalnya tindakan itu bisa dikelola dengan baik, itu susah gitu dicari celahnya, itu mungkin bisa menyadarkan orang itu sendiri. Dia ketakutan bahwa mungkin mereka berpikir 2 kali buat melakukan itu. Dan misalnya edukasi itu dengan SDM gini ya, berapa kali pun ngomong, kalau misalnya memang orangnya gitu percuma kan. Ya emang kayak nggak cuma bisa satu solusi sih. Maksudnya harus kayak beberapa
beberapa cara buat menerapkannya kan. Misalnya ya dari sisi kayak sanksi itu perlu ada, terus dari pembentukan, maksudnya perbaikan pendidikannya juga. Itu harus makin capek Pak. Itu sama ponaan. Oh. Dari mana? Ponanya di mana? Itu sudah sih. Oh. Dari mana? Bandungan sini. Oh. Soalnya kabut ya. Iya. Bisa Mas. Iya monggo. Hati-hati loh, jembatan kacanya retak, jatuh meninggal nanti. Ih, iya. Coba aja. Kalau jatuh berarti benar. Ngeri, ngeri cuy. Bismillah. Bismillah ngefek nggak? Kenapa? Kan ada 2 lubang kan? Hah? Nah, jatuh gini kan? Atas ini gini aja. Oh. Bisa sih. Hidup tapi dengan tanpa masa depan. Soalnya di itu tuh di luar negeri itu ada pakai palu. Berapa kali ini masih nggak retak. Ada yang memang retak itu karena ilusi gitu. Ya, ada yang di Cina itu kan. Ayo coba ke sana. Enggak foto-foto dulu sini, Pak. Hah? Ini udah jam berapa ya tadi? Jam 10 atau jam 11 ya? Jadi emang pas kalau muter-muter Nepal Van Java itu sekitar 5 jaman lah ya. Gerbang jalur sejati Gunung Sumbing. Butuh Kali Angkrik Magelang, daerahnya namanya. Maybe we take a look around. Itu jalan yang kita lewatin tadi. Itu tadi jembatan kacanya. Tapi kabut banget, jadinya nggak kelihatan banget ya, nggak kelihatan banget. Ini enak buat kayak apa namanya, downhill yang sepeda itu. Apa sih namanya? Downhill bukan? Gila, ini mendaki banget sih. Gunung Sumbing cuy. Mendaki Gunung Sumbing. Padahal kamu itu ya jarang explore gitu ya. Tapi menikmati. Karena jarangnya emang kondisinya nggak ada di sana ya. Oke, ada apa? Oh, kentang. Monggo.